Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Baik teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan tafsir dari kitab Tafsirul Fatihah wa Qisaril Mufassal. Dan kita akan melanjutkan tafsir Al-Fatihah. Kemarin sudah kita bahas dan ada beberapa halaman lagi belum kita selesaikan mengenai tafsir surat Al-Fatihah, dan pada pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan. Di halaman 14, qala al-musannif waffaqahullah, penulis berkata, semoga Allah memberinya taufik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Di dalam pertemuan di pertemuan sebelumnya kita hanya membahas keutamaan surat Al-Fatihah. Jadi kita hanya membahas keutamaan surat Al-Fatihah dan belum masuk ke pembahasan tafsirnya. Dan sekarang insya Allah kita akan mulai membahas tafsirnya. Jadi di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin membawakan suratnya terlebih dahulu, mencantumkan suratnya terlebih dahulu secara sempurna dari awal ayat sampai akhir, baru kemudian menjelaskan tafsirannya. Kalau teman-teman semuanya lihat di kitabnya, di kitab Tafsirul Fatihah wa Qisaril Mufassal ini, Syekh Shalih Al-Utsaimin mulai memberikan ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin, ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan bukan basmalah. Jadi menurut beliau, basmalah bukan termasuk dari surat Al-Fatihah. Kemudian kalau kita lihat ayat 6 dan ayat ke-7-nya ada perbedaan. Syekh Shalih Al-Utsaimin memilih pendapat bahwa siratal ladzina an'amta alaihim sebagai ayat ke-6. Itu berdiri sendiri, ayat sendiri, itu ayat ke-6. Dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin sebagai ayat ke-7. Jadi ada perbedaan pada hal tersebut. Dan sebagian ulama berpendapat ada 8 ayat. Al-Fatihah ada 8 ayat. Satu ayatnya lagi basmalah. Dan sebagian lagi yang sudah masyhur, kalau kita baca mushaf, basmalah sebagai ayat pertama, kemudian siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin sebagai ayat ke-7. Jadi disatukan gitu. Ya, ini perbedaan pendapat mengenai apakah basmalah termasuk surat Al-Fatihah atau bukan. Dan juga Al-Fatihah ada berapa ayat. Itu perbedaan pendapatnya. Dan di sini kita jelas ya mengetahui apa pendapat yang dipegang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Langsung saja kita baca setelah surat Al-Fatihah ini. Penulis mengatakan Bismillah dengan menyebut nama Allah atau dengan nama Allah. Jadi kalau Bismillah secara bahasa, kalau kita terjemahkan adalah dengan nama Allah. Kemudian di sini lanjutannya Bismillahi aqra'ul Qur'ana famaqsudul mubasmil fi fatihatil qiraati huwa bismillahirrahmanirrahim aqra. Jadi ketika seorang yang membaca Al-Qur'an memulai dengan basmalah, maksud membaca basmalah di sini adalah Bismillahi aqra atau Bismillahi aqra'ul Quran, dengan nama Allah
aku membaca Al-Quran, atau aku mulai membaca Al-Quran. Maksudnya seperti itu. Jadi famaksudul mubasmil, maksud seseorang yang membaca basmalah fi fatihatil qiraah, di permulaan membaca Al-Quran, huwa bismillahirrahmanirrahim aqra. Maka maksudnya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku membaca. Membaca apa saja itu? Al-Quran, kitab, atau apapun. Kalau dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka maksudnya ini. Dengan nama Allah, saya mulai membaca, seperti itu. Jadi itu terjemah secara harfiah. Tidak ada tafsiran. Kalau terjemah dengan menyebut nama Allah itu tafsiran. Jadi menyebut nama Allah di awal membaca Al-Quran. Maksudnya seperti itu. Kan kenapa kita tafsirkan atau jelaskan maksudnya dengan nama Allah atau dengan menyebut nama Allah, aku mulai membaca Al-Quran. Kenapa kita jelaskan tafsirnya seperti itu? Karena kalau seandainya kita tidak menjelaskan, kalau kita hanya membaca saja Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, seolah-olah mubham, nggak jelas. Kenapa harus membaca basmalah terlebih dahulu? Jadi maksudnya membaca basmalah terlebih dahulu adalah untuk mengambil berkah. Memulai dengan membaca basmalah. Aqra'u Al-Quran. Dengan menyebut nama Allah, aku membaca Al-Quran. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau dia berdiri sendiri, basmalah kita baca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, atau dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian tidak ada tafsirannya, tidak ada penjelasannya, apa maksudnya gitu. Jadi kurang dapat dipahami seperti itu. Kemudian kita baca syarahnya, penjelasannya. Qala syarihu waffaqahullah, yang memberikan penjelasan, maksudnya Syekh Shalih Al-Utsaimin sendiri, semoga Allah memberinya taufik. Qauluhu, firman Allah, bismillah, atau perkataan penulis bismillahi aqra'ul Qur'an, dengan menyebut nama Allah atau dengan nama Allah aku membaca Al-Quran. Famaqsudul mubasmil fi fatihatil qira'ah wa bismillahirrahmanirrahim aqra'. Maksudnya adalah membaca, seseorang membaca bismillah atau basmalah ketika memulai membaca apapun itu, maksudnya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya membaca. Penjelasannya, fal jar wal majrur muta'alliqun bi fi'lin mahzuf munasibin lil maqam. Di sini ada jar dan majrur. Apa itu jar dan majrur? Ini pembahasan nahwu. Jadi yang sudah mempelajari nahwu akan memahami pembahasan ini. Akan tetapi yang belum pernah mempelajari nahwu atau bahasa Arab secara umum, cukup disimak saja. Bismillah. Bi, harfu bi, huruf ba di sini di dalam basmalah itu adalah huruf jar. Apa itu huruf jar? Singkatnya, huruf jar adalah jika ada kata setelahnya, setelah huruf jar, itu akan berharokat kasroh. Maksudnya bagaimana? Contohnya di sini bismi. Ismi di dalam bahasa Arab tidak harus kasroh. Akhirnya kan kasroh di huruf mim ini. Dia tidak harus kasroh pada asalnya. Akan tetapi kenapa dia kasroh? Karena kemasukan huruf bi di awalnya atau huruf ba di awalnya. Jadi bismi seperti itu. Itu huruf jar. Huruf yang mengkasrohkan kata setelahnya. Untuk lebih jelasnya kita pelajari nahwu nanti insyaallah. Fal jar wal majrur. Adapun majrur adalah kata yang setelah huruf jar tersebut. Jadi jar adalah huruf yang mengkasrohkan kata setelahnya, dan majrur adalah kata setelah huruf jar tersebut. Muta'alliqun bi fi'lin mahdzufin munasibin lil maqam. Jadi penggabungan huruf jar dan kata setelahnya yang mana itu adalah majrur berkaitan dengan kata kerja yang dihilangkan, yang sesuai dengan konteksnya. Jadi ada kata kerja pada perkataan kita ketika kita berkata dengan nama Allah. Itu kan tidak ada kata kerja.
Aslinya ada kata kerja akan tetapi tidak dimunculkan. Dan kata kerjanya tentu dia sesuai dengan konteksnya. Sesuai dengan konteks. Mu'akhirin anil basmalah. Dan kata kerjanya diakhirkan dari basmalah. Faqawluhu, maka ketika seseorang berkata Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu ada kata kerja setelahnya. Yalhaquhu fi'lun muqaddarun munasibun lil maqam. Diikuti kata kerja yang tersimpan, maksudnya tersimpan di sini tidak nampak gitu. Secara mudahnya yang tersimpan di sini maksudnya tidak nampak, tidak tertulis. Diikuti kata kerja yang tersimpan atau tidak tertulis yang sesuai dengan konteksnya. Ada kata kerja setelah Bismillahirrahmanirrahim yang sesuai dengan konteks. Maksudnya apa? Sesuai dengan konteks ini, misalkan ketika kita membaca Al-Quran, maka kata kerjanya adalah aku membaca. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku membaca. Kemudian ketika kita memulai suatu pekerjaan, misalkan kita ingin safar, pergi ke suatu tempat, mengadakan perjalanan, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka maksudnya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku pergi. Misalkan seperti itu. Jadi ada kata kerja yang tidak ditampakkan pada akhir basmalah, dan kata kerja tersebut sesuai dengan apa yang akan kita lakukan setelah mengucapkan basmalah tersebut. Maksudnya seperti itu. Wal waqi' huna dzikrul Fatihati fi muqaddamil qira'ah fatakunu hiyal muradah. فالفعل متعلق بها فقولك عند ابتداء القرآن بسم الله الرحمن الرحيم تقديره بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ القرآن. Jadi maksudnya kalau di sini karena kita setelah membaca basmalah ingin membaca Al-Fatihah, surat atau ayat setelahnya, maka kata kerja yang sesuai dengan konteks tersebut tentunya aku membaca. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku membaca Al-Quran. Misalkan seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Jadi basmalah walaupun dia tidak ada kata kerja yang tertulis setelahnya, pada hakikatnya dia mengandung kata kerja. Pada akhir basmalah tersebut mengandung kata kerja yang sesuai dengan apa yang akan kita lakukan setelah mengucapkan basmalah. Maksudnya seperti itu. Karena di sini setelah basmalah kita akan membaca Al-Fatihah, maka yang dimaksud atau kata kerja setelah basmalah adalah aku membaca Al-Fatihah atau Al-Quran secara umum. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 15, qala al-musannif waffaqahullah, penulis semoga Allah memberinya taufik, berkata, walismul ahsan Allah alamun ala rabbina azza wa jal. Dan nama terbaik yaitu lafzul jalalah Allah. Allah itu nama terbaik. Alamun ala rabbina azza wa jal. Wa ma'nahu al-ma'luhul mustahiqqu li ifradihi bil ibadah. Allah adalah nama bagi Tuhan kita. Allah nama bagi Tuhan kita. Ya. Dan itu nama terbaik bagi Allah. Jadi kalau kita ditanya misalkan, apa nama terbaik dari Asmaul Husna? Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Muhaimin dan sebagainya. Apa nama terbaik bagi Allah dari 99 nama? Jawabannya adalah tentu nama lafzul jalalah ini. Allah itu nama paling baik. Makna nama Allah atau lafzul jalalah ini adalah al-ma'luhul mustahiqqu li ifradihi bil ibadah. Suatu sembahan atau sesembahan yang mana hanya dialah yang berhak untuk diesakan, untuk ditauhidkan dengan ibadah. Jadi nama Allah atau lafzul jalalah Allah maksudnya adalah yang disembah, dan mana yang disembah tersebut hanya dialah yang berhak untuk disembah, seperti itu. Jadi tidak ada yang
berhak untuk diesakan atau ditauhidkan kecuali hanya Allah dengan ibadah. Jadi tidak ada sesembahan lain yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Maksudnya seperti itu. Maksud dari lafzul jalalah Allah. Zat yang disembah, yang mana zat tersebut berhak untuk diesakan dengan ibadah. Seperti itu. Kemudian War-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim di dalam basmalah ismani min asma'ihi ta'ala adalah dua nama dari nama-nama Allah. Jadi nama Allah kan banyak. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah termasuk nama-nama Allah. Dallani ala rahmatihi. Keduanya menunjukkan kepada sifat yang dimiliki oleh Allah, yaitu sifat rahmah. Nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan kepada suatu sifat yang Allah miliki, yaitu sifat rahmat. Fa'awwaluha dallun 'alaiha hala ta'alluqiha bihi fi si'atiha. Ar-Rahman, nama Ar-Rahman yang mana itu nama pertama di sini setelah Ar-Rahim, sebelum Ar-Rahim. Nama Ar-Rahman menunjukkan kepada sifat rahmat secara zatnya. Jadi Allah itu secara zatnya memang Maha Penyayang, memiliki sifat rahmat itu secara zatnya. Jadi ketika sifat Allah itu rahmat dan itu menjadi sifat bagi zatnya, maka itu menjadi sifat yang luas. Rahmatnya menjadi luas. Maksudnya bagaimana rahmat Allah itu luas? Kalau kita lihat di dunia ini, apakah yang hidup hanya orang-orang yang beriman atau bukan? Kan luas, tidak hanya orang yang beriman. Non-muslim juga hidup. Non-muslim bahkan banyak dari mereka yang kaya, menikmati kelezatan di dunia ini. Itu adalah bentuk luasnya rahmat Allah. Yang mana dalil atau hal yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat rahmat yang luas adalah nama Ar-Rahman. Jadi nama Ar-Rahman menunjukkan kepada sifat Allah, yaitu sifat rahmat. Dan sifat rahmatnya ini sifat rahmat yang luas. Wal akhar, adapun nama Ar-Rahim dallun 'alaiha menunjukkan kepada sifat rahmat Allah hala ta'alluqiha bil khalqi, ketika berkaitan dengan hamba. Fi wusuliha ilaihim, ketika berkaitan dengan makhluk dalam memberikan rahmat tersebut kepada mereka. Maksudnya bagaimana? Kalau Ar-Rahman itu menunjukkan sifat rahmat Allah pada zatnya, pada zat Allah. Adapun sifat Ar-Rahim menunjukkan sifat rahmat bagi Allah ketika sifat rahmat tersebut berkaitan dengan hambanya, berkaitan dengan makhluknya. Jadi seperti ini mudahnya, Ar-Rahman karena dia menunjukkan kepada sifat rahmat Allah yang berkaitan dengan zatnya, maka dia menjadi luas, tidak hanya terkhusus pada suatu makhluk dan makhluk lainnya tidak mendapatkan sifat rahmat tersebut. Tidak, karena sifat rahmat yang ditunjukkan oleh nama Ar-Rahman ini luas, sehingga mencakup seluruh makhluk, baik yang muslim, mukmin, kafir, fasik, ya, musyrik dan sebagainya, hatta tumbuhan dan hewan. Itu mencakup semuanya. Rahmat Allah Ta'ala ketika berkaitan dengan zatnya itu mencakup seluruh makhluknya. Adapun ketika berkaitan dengan makhluk pada sifat pada nama Ar-Rahim, kan disebutkan di sini sifat Ar-Rahim ini menunjukkan kepada sifat rahmatnya Allah. Nama Ar-Rahim ini menunjukkan kepada sifat rahmatnya Allah ketika berkaitan dengan makhluknya. Adalah maksudnya nama Ar-Rahim itu menunjukkan kepada sifat rahmat Allah, tetapi hanya khusus bagi beberapa makhluk saja. Tidak semua makhluk mendapatkannya. Karena yang menunjukkan kepada sifat rahmat Allah yang luas adalah Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim itu khusus untuk makhluk tertentu. Orang-orang yang beriman, ya. Kemudian juga
yang saleh, muslim, secara umum muslim. Akan tetapi sifat Ar-Rahim ini tidak menunjukkan sifat luasnya sifat Allah ketika berkaitan dengan seluruh makhluk. Seperti itu maksudnya. Jadi Ar-Rahman, Allah memiliki sifat rahmat yang luas. Semua makhluk mendapatkannya. Adapun Ar-Rahim itu juga menunjukkan kepada sifat rahmat Allah, akan tetapi hanya terkhusus pada makhluk tertentu, yaitu mereka yang beriman, mereka yang muslim, dan juga soleh. Seperti itu. Kita baca penjelasannya di sini. Qala asy-syarih waffaqahullah, dzakara al-musannif waffaqahullahu al-farqa baina ismi Rahman war Rahim. Wa huwa anna ar-Rahman ismun lillahi hala ta'alluqi sifatir rahmati bidzatihi. Ya. Penulis di sini menjelaskan perbedaan antara nama Allah Ar-Rahman dan juga nama Allah Ar-Rahim. Keduanya kan menunjukkan kepada sifat rahmat Allah, tetapi ada perbedaan dari dua nama tersebut. Wa huwa anna ar-Rahman ismun lillahi hala ta'alluqi sifatir rahmati bidzatihi. Perbedaan tersebut adalah sifat Rahman adalah nama Ar-Rahman adalah nama bagi Allah hala ta'alluqi sifatir rahman bizatih. Pada saat nama bagi Allah yang menunjukkan kepada sifat rahmatnya Allah pada saat berkaitan dengan zatnya. Jadi Ar-Rahman ini menunjukkan kepada sifat rahmatnya Allah di saat berkaitan dengan zatnya. Wa anna ismar rahim ismun lillahi hala ta'alluqi sifatir rahman bil hala ta'alluqi sifatir rahmah bil marhumin allazina waqa'at alaihimur rahmah. Adapun sifat atau nama Ar-Rahim, maka itu adalah nama bagi Allah yang menunjukkan kepada sifat rahmatnya di saat berkaitan dengan makhluk yang diberikan rahmat, bukan kepada zat Allah. Allazina waqa'at alaihimur rahmah, kepada makhluk-makhluk yang mendapatkan rahmat tersebut, berkaitan dengan makhluk yang mendapatkan rahmat tersebut, bukan berkaitan dengan sifat Allah, zat Allah yang bersifat rahmah. Fahuma ismani yata'allaqani bisifatin wahidah hiya rahmah. Maka kedua nama tersebut berkaitan dengan suatu sifat, satu sifat bagi Allah, yaitu sifat rahmat. Lakin ma'a jihatin mukhtalifah, akan tetapi setiap dari salah satu kedua nama tersebut, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu dia menunjukkan dari sisi rahmat yang berbeda. Yang pertama menunjukkan dari sisi berkaitannya sifat rahmat tersebut dengan zat Allah. Adapun yang kedua, sifat rahmat bagi Allah berkaitan dengan makhluk yang mendapatkan rahmatnya. Jadi cuma beda sisi, akan tetapi keduanya menunjukkan kepada sifat rahmat bagi Allah. Far-Rahman, maka nama Ar-Rahman yata'allaqu bir-rahmah, berkaitan dengan rahmat, sifat rahmat, bi'atibar anna sifat ar-rahmah hiya wasfun li zatihi azza wa jal yadullu ala si'atiha. Maka sifat Ar-Rahman nama Ar-Rahman menunjukkan kepada sifat Ar-Rahmah, sifat rahmat bagi Allah ketika berkaitan dengan zatnya, menunjukkan kepada luasnya rahmat Allah. Karena sifat Ar-Rahman, sifat rahmah yang ditunjukkan oleh nama Ar-Rahman, dia bersifat luas karena berkaitan dengan zat Allah. Maka setiap makhluk mendapatkan efek dari rahmat, sifat rahmat Allah yang ditunjukkan oleh nama Ar-Rahman. War-Rahim, adapun nama Ar-Rahim ismun lillah adalah nama bagi Allah, yadullu ala sifatir rahmah, yang menunjukkan kepada sifat rahmatnya Allah, bi'atibar ta'alluqiha biman rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, ditinjau dari sisi keterkaitannya sifat rahmat tersebut dengan makhluk yang Allah rahmati, bukan dengan zat Allah.
Itu bedanya. Waqtarahu Abu Abdillah Ibnul Qayyim fi Bada'i'il Fawaid wa ghayruhu. Jadi pendapat ini, maksud dari perbedaan antara nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Jadi ada beberapa pendapat. Ini hanya salah satu pendapat saja. Perbedaannya itu. Ya. Dan ada ulama lain yang menunjukkan atau menjelaskan bahwa perbedaan antara sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini bukan apa yang dijelaskan di dalam kitab ini. Jadi ada perbedaan pendapat. Akan tetapi pendapat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini adalah pendapat yang dipegang oleh Ibnul Qayyim, Abu Abdillah Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid. Dan juga selain Ibnul Qayyim, beberapa ulama selain Ibnul Qayyim. Wa asyartu ila hadza biqauli, dan saya jelaskan mengenai pembahasan ini di dalam bait syair. Jadi Syekh Shalih Al-Utsaimin memberikan bait syair setelah menjelaskan perbedaan antara sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim tersebut. Beliau berkata di dalam bait syairnya, ini ada 2 bait. Wa rahmatul lillahi mahma 'ulliqat bidzatihi falismu rahmanun thabat aw 'ulliqat bi khalqihi allazi rahim fasammihir rahima faza man salim. Insyaallah. Maka sifat rahmat bagi Allah dan sifat rahmat bagi Allah bila mana berkaitan dengan zatnya, maka yang menunjukkan kepada sifat rahmat tersebut adalah nama Rahman. Aw'alliqat bi khalqihi allazi rahim. Adapun ketika berkaitan sifat rahmat tersebut ketika berkaitan dengan makhluk yang Allah rahmati, fasammihir rahima faza man salim. Maka yang menunjukkan kepada hal tersebut adalah nama Ar-Rahim. Seperti itu. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 16. Qala al-musannif waffaqahullah. Penulis berkata, semoga Allah memberinya taufik. Amin. Wa awwalu hadhihi surah. Di sini perbedaan pendapat yang telah kita jelaskan tadi. Awal surat Al-Fatihah menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah ayat pertama bagi surat Al-Fatihah. Falhamdu huwal ikhbaru an mahasinil mahmudi ma'hubbihi wa ta'zimih. Adapun alhamdu maksudnya adalah ikhbar an mahasinil mahmud, adalah alhamdu atau pujian, maksudnya adalah menjelaskan atau mengkabarkan mengenai kebaikan-kebaikan suatu hal yang dipuji, ma'hubbihi wa ta'zimihi, bersamaan dengan kecintaan kepadanya dan juga pengagungan kepada yang dipuji tersebut. Itu disebut alhamdu. Jadi berbeda dengan asyukru. Kalau syukur, dia harus ada hal yang disyukurinya terlebih dahulu. Ada nikmat yang kita dapatkan, baru kita bersyukur. Adapun pujian tidak harus seperti itu. Kita memuji Allah pada setiap keadaan. Makanya ada ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan atau kita benci, apa perkataan kita? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap hal yang terjadi. Jadi pujian itu tidak harus ketika kita mendapatkan apa? Nikmat. Ya. Setiap hal, setiap keadaan kita memuji Allah. Itu yang membedakan antara pujian dengan syukur. Yang membedakan antara alhamdu dan juga asyukru. Jadi kalau alhamdu, pujian adalah kita membicarakan kebaikan hal yang kita puji dengan rasa cinta kepada yang dipuji tersebut dan juga pengagungan terhadap yang kita puji tersebut. Itu yang disebut alhamdu atau pujian. Berbeda dengan asyukru. Wa rabbil alamin. Kemudian firman Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, ismun idhafiyun.
nama gabungan dengan kata yang setelahnya. Nanti kita jelaskan apa maksudnya. Nama gabungan. Farrob fi kalamil Arab. Adapun kata Arab di dalam perkataan orang-orang Arab, maksudnya adalah al-malik, yang merajai, yang memiliki. Was-sayyid, penghulu. Wal-muslihu lisyai', dan juga yang memperbaiki dan juga mengatur sesuatu. Itu yang disebut dengan Ar-Rabb menurut orang Arab. Kita baca penjelasannya. Qala syarih, qawluhu ismun idhafiyun, nama gabungan. Rabbul Alamin disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah nama gabungan. Apa maksudnya? Ai minal asma al-ilahiyah al-mudhafah. Fa inna asma Allahi bi'atibaril ifrad wal idhafah tanqasim ila qismain. Tanqasimu qismaini. Jadi ada dua jenis. Nama Allah itu memiliki, atau ada dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama, asma'un ilahiyah mufradah. Nama-nama Allah yang berdiri sendiri, tidak digabungkan dengan nama lain. Maksudnya bagaimana digabungkan dengan nama yang dengan kata yang lain? Tidak digabungkan dengan kata yang lain. Nama yang berdiri sendiri, hanya satu kata. Maksudnya hanya satu kata. Kalau tadi kan Rabbul Alamin nama gabungan, karena digabungkan dengan nama Allah dan juga kata setelahnya, Tuhan semesta alam. Jadi nama gabungan. Adapun nama yang bukan gabungan adalah contohnya Allah, lafzul jalalah Allah. Ini kan nama yang hanya satu kata, tidak digabungkan dengan kata yang lain. Juga Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ini kan hanya satu kata, tidak digabungkan dengan kata yang lain. Itu yang pertama, jenis nama Allah yang pertama, yaitu nama yang tidak digabungkan dengan kata setelahnya. Adapun yang kedua, jenis yang kedua adalah nama-nama Allah asma'un ilahiyah mudhafah. Nama-nama Allah yang digabungkan dengan kata setelahnya. Mislu, contohnya, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, Malikil Mulk, pemilik suatu kerajaan, yang merajai suatu kerajaan, Wa'alimul Ghaib, yang mengetahui perkara yang gaib, Wa'alimus Syahadah, yang mengetahui persaksian, dan seperti itu. Digabungkan dengan nama setelahnya. Itu nama idhafi, ismun idhafi, nama gabungan. Dzakara hadza jama'atun. Sebagian ulama menjelaskan atau menyebutkan perkara ini. Minhum, dan termasuk dari ulama tersebut adalah Qawwamus Sunnah, penegak sunnah. Ini gelar Al-Asbahani, Al-Imam Al-Asbahani. Fi Kitabil Hujjah, di dalam kitabnya Al-Hujjah. Dan juga Ibnu Taimiyah wa Ibnu Taimiyata fil Fatawi Al-Misriyah, di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Misriyah atau Al-Fatawi Al-Misriyah. Lebih tepatnya Al-Fatawi. Wa Ibnu Baz fi ba'di ajwibatih, dan juga Syekh Ibnu Baz, Abdul Aziz Ibn Baz, di sebagian jawaban beliau terhadap persoalan. Kemudian di halaman 17, qala al-musannif waffaqahullah, penulis berkata, semoga Allah memberinya taufik, al-alamin, Tuhan semesta alam, al-alamin semesta alam, jam'u alam, jamak al-alamin. Kata al-alamin ini adalah jamak dari kata alam. Wa huwa ismun lil afradil mutajanisah. Dan alam adalah nama bagi individu yang sejenis. Minal makhluqat, dari suatu makhluk. Fakullu jinsin minha, maka setiap jenis dari makhluk, yutlaqu alaihi alam, ditetapkan kepadanya nama alam. Fayuqal alamul insi, alamul jinni, alamul malaikati. Maka kita katakan ada alam manusia,
alam jin, alam malaikat, seperti itu. Jadi alam adalah suatu jenis individu, suatu nama bagi suatu jenis individu yang bersamaan, yang memiliki jenis yang sama. Jadi misalkan ada alam apa? Alam manusia, alam malaikat, alam jin. Jadi suatu nama bagi individu yang sejenis. Dan Allah Tuhan alamin, alam seluruh alam, seperti itu. Baik alam manusia, jin dan malaikat. Wa rububiyyatuhu azza wa jalla lam tuntij zulma. Ketuhanan Allah Ta'ala, sifat Allah yaitu Tuhan, Allah sebagai Tuhan, ya, itu tidak menjadikan ketuhanannya Allah itu melahirkan sifat zalim. Maksudnya bagaimana? Kalau kita lihat sebagian penguasa, sebagian raja, mereka ketika memiliki kekuasaan, ketika memiliki perintah dan juga kekuasaan, banyak dari mereka yang menyalahgunakan. Akhirnya dengan kekuasaannya tersebut menjadi orang yang zalim, menzalimi mereka yang dikuasai olehnya. Adapun Allah, ketika Allah menguasai kita semua sebagai makhluk, bukannya malah zalim, wal'iyadzubillah, malah sebaliknya. Jadi Allah sebagai penguasa alam semesta, penguasa seluruh makhluk, tidak menjadikan Allah bersifat zalim sebagaimana sebagian penguasa. Seperti itu maksudnya. Bal madmunuha al-inayah bil khalqi wa rahmatuhum. Akan tetapi ketika Allah menguasai, malah kandungan atau yang ada di dalam penguasaan Allah tersebut adalah perhatian terhadap makhluknya dan juga rahmat kasih sayang bagi makhluknya. Berbeda jauh dengan sebagian penguasa yang mana dengan kekuasaannya dia menjadi zalim kepada apa yang dia kuasai. Walihada wasafa nafsahu biqaulihi. Oleh karena itu Allah mensifati dirinya sendiri dengan firman-Nya Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fahuwa Rahmanun. Allah itu Rahman. Wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Yang mana rahmatnya mencakupi seluruh ciptaannya. Rahimun, dan Allah itu Rahim. Yusilu rahmatahu ilaihim. Menyampaikan atau memberikan kasih sayangnya, rahmatnya kepada makhluk. Tsumma akkada, kemudian Allah Ta'ala menegaskan rububiyatahu, ketuhanannya, kekuasaannya, biqaulihi, dengan firman-Nya Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Wa huwa yaumul hisab. Ad-din di sini maksudnya adalah al-hisab. Jadi hari penghisaban, perhitungan. Wal jaza, dan juga pembalasan. Alal a'mal, terhadap amal-amalan makhluknya. Jadi Malik Yaumiddin, yang memiliki hari din atau merajai hari ad-din, maksudnya adalah pemilik atau yang merajai hari perhitungan amalan dan juga pembalasan amalan tersebut. Maksudnya seperti itu. Alladzi qala Allah Ta'ala fihi, yang mana Allah Ta'ala menjelaskan tentang ad-din, hari atau yaumuddin, dalam firman-Nya, wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah engkau apa itu yaumuddin? Tsumma ma adraka ma yaumuddin, kemudian tahukah engkau apa itu yaumuddin? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, yaitu yaum atau hari di mana jiwa tidak memiliki sesuatu apapun untuknya. Wal amru yauma idzin lillah, dan pada saat itu segala hal hanya milik Allah. Itulah yaumuddin, hari perhitungan dan juga balasan atas setiap amal perbuatan makhluk. Wa huwa yaumul qiyamah, dan hari itu adalah hari kiamat.
hari pembalasan dan hari perhitungan suatu amalan adalah hari kiamat. Wa khassahu bidzikri, dan Allah Ta'ala mengkhususkan penyebutan nama atau penyebutan hari kiamat di annahu yazharu fihi lil khalqi kamalu mulkillah tamamal zuhur. Karena pada hari kiamat itu kekuasaan Allah sangat tampak bagi makhluknya. Berbeda dengan hari-hari yang lain. Berbeda dengan hari-hari biasanya. Pada hari kiamat, kekuasaan Allah sangat jelas di mata makhluknya, di mata hambanya. Sehingga Allah mengkhususkan penyebutan hari kiamat, hari pembalasan di dalam surat Al-Fatihah. Linqita'i amlakil khalaik, kepemilikan atau kekuasaan hamba-hambanya, kekuasaan makhluknya tidak ada sama sekali, terputus. Pada saat itu kekuasaan hanya bagi Allah. Wa illa fahuwa maliku yaumiddin wa ghairihi minal ayyam. Tetapi Allah juga yang merajai, yang memiliki hari kiamat dan juga hari-hari lainnya. Allah tidak memaksudkan ketika menyebutkan yang merajai hari pembalasan atau yang memiliki hari pembalasan bukan berarti hari lain selain hari pembalasan bukan milik Allah, bukan. Allah mengkhususkan penyebutan hari pembalasan atau hari kiamat di dalam Al-Fatihah maksudnya adalah karena pada hari pembalasan, pada hari kiamat, kekuasaan Allah pada saat itu sangatlah jelas. Tidak ada yang berkuasa sama sekali selain Allah pada saat itu. Maksudnya seperti itu. Tidak ada raja, presiden, dan sebagainya, tidak ada. Kita baca penjelasannya. Qauluhu, perkataan penulis, wa huwa yaumul hisab wal jaza' 'alal a'mal. Yaumuddin adalah hari perhitungan dan juga balasan atas setiap amal perbuatan. Al-hisab wal jaza' haqiqatani mutalazimatani. Perhitungan suatu amalan dan juga balasan atas setiap amalan, haqiqatani mutalazimani, adalah dua hal yang berkaitan. Dua hal yang saling berkaitan. Ju'ilata dalilan ala yaumil qiyamah. Keduanya dijadikan bukti akan hari kiamat. Fa innal hisab, karena perhitungan, dalilun alaihi, menunjukkan kepada hari kiamat, bi'atibari mabda'ihi, pada awal permulaannya. Jadi permulaan hari kiamat itu ditunjukkan dengan perhitungan atas setiap amalan. Wal jaza dalilun alaihi, dan balasan atas setiap amalan menunjukkan kepada hari kiamat, bi'atibari muntahahu, pada akhirnya. Jadi kan kita diperhitungkan dulu amalan-amalan kita, baru pada saat itu atau setelah itu amalan kita Allah balas. Semoga kita bisa selamat pada hari tersebut. Pada halaman berikutnya penulis berkata, qala al-musannifu waffaqahullah, wa qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Aina khussuka wahdaka bil ibadah, maksudnya adalah kami hanya mengkhususkan ibadah kami hanya kepadamu ya Allah. Wa nasta'inu bika wahdaka fi jami'i umurina, dan kami hanya memohon pertolongan hanya kepadamu ya Allah, fi jami'i umurina, pada setiap perkara kami, pada setiap permasalahan kami. Wa ibadatullah, peribadahan kepada Allah, penyembahan kepada Allah adalah ta'alluhul qalbi lahu bil hubbi wal khudu', ya, ketundukan dan penyembahan hati kepada Allah Ta'ala dengan rasa cinta dan juga ketundukan. Wal ma'muru bihi fiha imtithalu khitabi syar'i wal isti'anah bihi hiya talabul abdi al-auna minhu fil wusuli ilal maqsud.
dan hal yang diperintahkan dengannya, fiha imtisalu khitabi syar'i. Yang diperintahkan adalah kita menunaikan apa yang menjadi perintah syariat. Tentu juga menjauhi apa yang dilarang oleh syariat. Wal isti'anah bihi, adapun memohon pertolongan kepadanya, hiya talabul abdi al-auna minhu fil wusul ilal maqsud, adalah seorang hamba memohon pertolongan dari Allah Ta'ala agar sampai kepada apa yang diinginkannya, agar sampai kepada apa yang diinginkan hamba tersebut. Qala syarih wafaqahullah, qawluhu, perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin, nakhussuka wahdaka bil ibadah, kami khususkan ibadah kami hanya kepadamu, wa nasta'inu bika wahdaka fi jami'i umurina, dan kami hanya memohon pertolongan di setiap perkara kami, permasalahan kami hanya kepadamu. Hadhihi al-wahdaniyatul mazkurah fi tarafayil ayah. Ini adalah pengesaan yang disebutkan di kedua sisi ayat ini. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu ibadah dan juga isti'anah, memohon pertolongan. Ibadah dan juga memohon pertolongan. Mustafadatun min taqdimi ma haqquhu ta'khir. Ya. Ini kita ambil faedah dari mendahulukan kata yang seharusnya diakhirkan. Maksudnya bagaimana, kita baca nanti di sini penjelasannya. Fa taqdirul jumlah na'budu iyyaka wa nasta'inu bika, atau na'buduka wa nasta'inu bika. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau kita belajar bahasa Arab itu asalnya adalah na'buduka wa nasta'inu bika. Falamma urida taqdim ad-dhamir qila iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Litahsilil murad al-mazkur wa huwa ifraduhu subhanahu bil wahdaniyati fi ibadatina wa isti'anatina. Jadi di dalam ayat ini, sebagaimana sudah dijelaskan tadi, seharusnya kan na'buduka wa nasta'inu bika, kami menyembahmu dan kami memohon pertolongan kepadamu. Akan tetapi kalau yang sudah mempelajari bahasa Arab akan mengetahui kenapa bermakna hanya kepadamu, ada kata hanya. Dikarenakan objek di dalam susunan ayat ini didahulukan. Mustafadun min taqdimi ma haqquhu ta'khir. Objek itu kan seharusnya ada di akhir kata atau di akhir kalimat. Hanya kepadamu, misalkan kami menyembahmu. Mu di sini kan objek, dia di akhir kalimat. Akan tetapi di dalam ayat ini susunannya dirubah. Di sini objeknya didahulukan sehingga bermakna pengkhususan. Ketika sesuatu itu yang seharusnya diakhirkan, pada asalnya seharusnya diakhirkan, akan tetapi kemudian didahulukan, itu memiliki makna pengkhususan sebagaimana di dalam ayat ini. Jadi iyyaka hanya kepadamu, artinya iyyaka hanya kepadamu. Seharusnya na'buduka, bukan iyyaka na'budu. Awalnya seperti itu. Akan tetapi karena didahulukan iyyaka na'budu, sehingga memiliki makna pengkhususan. Hanya kepadamu kami menyembah. Kalau hanya na'buduka, itu bermakna kami menyembahmu. Akan tetapi ketika didahulukan dhamir, kata ganti yang berkedudukan sebagai objek, maka maknanya menjadi pengkhususan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Seperti itu. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 19, qala al-musannif waffaqahullah, penulis berkata semoga Allah memberinya taufik. Tsumma qala ta'ala,
Allah Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ay dullana wa arsyidna ilaihi. Tunjukkan dan bimbinglah kami kepada jalan tersebut, maksudnya. Wathabbitna alaihi. Dan teguhkan kami di atas jalan tersebut. Hatta nalqaka. Sampai kami berjumpa denganmu. Wahai Allah. Wahwal Islam. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus di sini adalah Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan jalan yang lurus tersebut berupa Islam adalah jalan mereka yang Engkau, wahai Allah, berikan karunia kepada mereka. Siapa mereka yang diberikan oleh Allah karunia, rahmat? Mereka adalah al-muttabi'ina lil Islam allazi ja'a bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah yang mengikuti agama Islam yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghairil maghdubi alaihim. Maksudnya ghairi siratil maghdubi alaihim. Bukan mereka yang dimurkai. Maksudnya adalah bukan jalan mereka yang dimurkai. Alladzina araful haq wa lam ya'malu bih. Orang-orang yang dimurkai adalah mereka yang mengetahui kebenaran, akan tetapi mereka tidak mengamalkan atau menjalankan kebenaran tersebut. Dia mengetahui bahwa yang benar itu ini. Misalkan kita mengetahui bahwa sholat itu wajib, puasa itu wajib, ya, belajar agama itu wajib. Akan tetapi pengetahuan dia akan kewajiban sholat, puasa, menuntut ilmu tidak dia jalankan, tidak dia praktekkan, tidak dia amalkan. Maka mereka adalah orang-orang yang dimurkai. Wahumul Yahud. Akan tetapi di dalam surat ini secara khusus mereka yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi mereka mengetahui kebenaran. Mereka mengetahui bahwa Islam ini agama yang benar. Nabi Muhammad akan diutus. Akan tetapi pengetahuan mereka akan hal tersebut tidak mereka amalkan. Mereka tidak masuk Islam, ya. Malah membangkang menjadi musuh paling besar agama Islam sebagaimana yang terjadi pada saat ini, ya kan? Waman adala 'anis siratil mustaqim min hadhil ummah an ilmin fa fihi syabahun minhum. Dan juga tidak hanya orang Yahudi. Mereka yang berpaling dari jalan yang lurus ini dari umat Islam, berpaling dari ilmu. Jadi dia mengetahui ilmunya akan tetapi tidak mengamalkannya, fa fihi syabahun minhum. Maka dia ada keserupaan dengan Yahudi. Mereka memiliki hal yang serupa dengan orang-orang Yahudi. Wala siratil dallin. Wala dallin maksudnya adalah wala siratil dallin. Dan juga bukan mereka yang tersesat. Maksudnya bukan pula jalan mereka yang tersesat. Siapa mereka yang tersesat? Alladzina tarakul haq an jahlin falam yahtadu wa dhallut tariq. Mereka yang tidak mengetahui kebenaran. Mereka tidak mengetahui jalan yang benar. Wa dhallut tariq. Akhirnya mereka sesat. Wa humun nasara. Dan mereka adalah Nasrani, Kristen. Wa man adala 'anis siratil mustaqim min hadhil ummah an ilmin fa fihi syabahun minhum. Dan juga mereka yang serupa dengan Nasara, dengan orang-orang Nasrani dari umat Islam, maka mereka memiliki keserupaan dengan orang-orang Nasrani tersebut. Jadi mereka yang sesat adalah mereka yang beramal akan tetapi tidak didasari oleh ilmu. Seolah-olah mereka
benar beramal akan tetapi amalannya tidak didasari oleh ilmu. Merekalah orang yang tersesat. Qala asy-syarih waffaqahullah, hadhil jumlatu minal bayani fiha i'lamun bi anna al-khalqa bin nisbati ila as-siratil mustaqim ta'ifatani. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa makhluk ditinjau dari sisi jalan yang lurus ini itu ada dua kelompok. Berkenaan dengan jalan yang lurus yaitu Islam, makhluk hamba ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, ta'ifatun salikatun lahu sa'iratun alaih. Mereka adalah kelompok yang menapaki jalan yang lurus tersebut. Mereka berada di jalan yang lurus tersebut. Wahumul mun'am alaihim minal mu'minin. Dan mereka adalah yang dikaruniai nikmat dari orang-orang yang beriman. Jadi mereka yang beriman yang mengikuti jalan ini, merekalah yang mendapatkan karunia, dan itu adalah kelompok yang pertama. Adapun yang kedua, wal ukhra ta'ifatun ma'ilatun anhu tarikatun lahu. Mereka adalah kelompok yang menyeleweng dari jalan yang lurus tersebut. Mereka tidak berjalan di atas jalan yang lurus tersebut. Tarikatun lahu. Mereka meninggalkan jalan yang lurus tersebut. Wa hadhihi ta'ifah yansha'u khata'uha min ahadi mawridaini. Dan kelompok yang tidak berada di jalan yang lurus tersebut, kesalahannya disebabkan salah satu dari dua sebab. Al-awwal, yang pertama, al-ilmu bitarkil amal bihi. Dia mengetahui ilmunya akan tetapi tidak mengamalkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-amal bibtida'i amalin bila ilmin. Yang kedua adalah mereka yang beramal akan tetapi amalannya tidak didasari oleh ilmu. Wa minal awwalina allazina lahum ilmun wala amalun lahum al-yahud. Awwala amala lahum al-yahud. Kita ulang. Wa minal awwalina allazina lahum ilmun wala amala lahum al-yahud. Ya. Generasi paling awal termasuk mereka yang pertama kali memiliki ilmu akan tetapi tidak mengamalkan ilmu tersebut adalah orang-orang Yahudi. Wa minal akharin allazina lahum amal bila ilmin. Dan yang kedua, yang mereka beramal akan tetapi tidak didasari oleh ilmu, an-nasara, orang-orang Nasrani. Fal yahud alimu wa lam ya'malu. Maka orang-orang Yahudi mereka mengetahui akan tetapi tidak mengamalkan apa yang telah diketahuinya. Wan nasara amilu bila ilmin. Adapun orang-orang Nasrani, maka mereka beramal tanpa didasari oleh ilmu. Thumma kullu man tashabbaha bihataini ta'ifataini min hadhihi al-ummati fima hum fihi minal khata'. Dan juga mereka yang tidak berada pada jalan yang lurus adalah mereka dari umat Islam yang memiliki sesuatu yang serupa dengan Yahudi dan Nasrani. Ada yang dia mengetahui akan tetapi tidak mengamalkan, dan dia tidak mengetahui ilmunya akan tetapi beramal tanpa didasari oleh ilmu. Maka mereka tidak termasuk orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Asabahu minal udul 'anis sirati biqadri khata'ihi. Mereka berpaling dari jalan yang lurus tersebut sesuai kadar kesalahannya. Fataratan yakunu khata'uhu bitarkil amal bil ilmi. Terkadang kesalahannya disebabkan meninggalkan amalan atas ilmu yang telah diketahui. Dia mengetahui akan tetapi tidak
mengamalkan, wa taratan dan terkadang yakunu khata'uhu minal amal bila ilmin. Kesalahannya dari sisi dia beramal tanpa didasari oleh ilmu. Qala Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, "Man tarakal amala bil ilmi min ulama'ina fa fihi syabahun minal yahud." Barang siapa meninggalkan amalan padahal dia mengetahui, min ulama'ina dari kalangan orang-orang terpelajar kita, para ulama misalkan, dia mengetahui akan tetapi tidak mengamalkan, fa fihi syabahun minal yahud, maka itu ada keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Wa man amila min ubbadina, dan mereka yang beramal, wa man amila min ubbadina bila ilmin, mereka yang beramal tanpa didasari oleh ilmu dari umat kita, dari kalangan zuhad, orang-orang zuhud, ya, yang mereka disibukkan dengan ibadah akan tetapi tidak didasari oleh ilmu, fa fihi syabahun minan nasara, maka dia ada keserupaan dengan orang-orang Nasrani. Dan di dalam kitab Safwatuz Zubad ada perkataan Syekh Ahmad Ruslan yang sangat indah mengenai hal ini. Beliau berkata, "Fa'amal walau bil 'ashri kaz zakati." Beramallah walau hanya 1/10 dari ilmu yang telah engkau ketahui, seperti zakat contohnya, dikeluarkan hanya 1/10 dari harta yang kita miliki. Takhruj bi nuril ilmi min zulmati, yang mana amalan tersebut keluar dengan cahaya ilmu dari kegelapan. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, maka orang yang dia berilmu akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Mu'azzabun min qabli 'ubbadil wathan, akan diazab sebelum diazabnya mereka yang menyembah berhala. Masya Allah ya. Orang yang dia mengetahui ilmu akan tetapi tidak mengamalkannya, mereka akan diazab terlebih dahulu sebelum para penyembah berhala. Allah musta'an. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, dan setiap orang yang dia beramal tanpa didasari oleh ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalannya tertolak dan tidak diterima. Allah. Jadi kita harus mempelajari ketika hendak beribadah, misalkan sholat, puasa, zakat, dan sebagainya, haji, umrah, kita harus mengetahui bagaimana tata cara yang benar di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Dan ketika kita sudah mengetahui ilmunya, maka kita harus amalkan ilmu tersebut. Kita tahu sholat itu wajib, kemudian syarat-syaratnya bagaimana, kemudian rukunnya apa, sunnahnya apa, makruhnya apa, yang membatalkannya apa. Akan tetapi kita tidak mengamalkannya, itu sama saja dengan bohong. Maka orang yang dia memiliki ilmu akan tetapi tidak mengamalkannya, dia ada keserupaan dengan orang-orang Yahudi, maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai. Adapun mereka yang dia beramal tanpa didasari oleh ilmu, misalkan mereka yang membuat sesuatu yang baru di dalam agama, maka mereka seperti orang Nasrani, ya, mereka sesat. Semoga kita bukan termasuk dari dua golongan tersebut, dan semoga kita termasuk orang yang menapaki jalan yang lurus, yaitu Islam yang sebagaimana dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita akan lanjutkan pembahasan tafsir surat Ad-Duha di pertemuan berikutnya. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.